Bab 95. Ucapan menyakitkan Neidin. Lo kenal dia? Tanya gue sambil berjalan mendekat ke arah Neidin. Gue kembali duduk di sisi ranjang yang ditempati Neidin. Ya, Mas. Aku kenal dia. Jawab Neidin. Dia siapa? Dia yang aku ceritain waktu itu loh, Mas. Aku yang udah hutang gorengan sama dia pas zaman SMA. Oh, yang itu. Berarti mungkin aja dia kesini mau nagih hutang lo itu kali ya? Misa Jeti. Neidin membenarkan. Ya udah, lain kali lo langsung bayar aja hutang-hutang lo itu. Kasihan kan kalau misal dia lagi butuh banget duitnya. Emang gorengannya seharga berapa? 2.000 rupiah. Mas. Klek. Gue tertegun. Ya elah, cuma 2.000 rupiah aja tah. Batin gue. Mas. Panggil Neidin. Ya. Aku pulangnya kapan? Aku bosan di rumah sakit terus. Rengek Neidin. Sabar ya. Mungkin 2 hari lagi. Nunggu lo sampai benar-benar sehat. Jawab gue. Nanti setelah keluar dari rumah sakit, lo pulangnya ke rumah gue kan? Neidin terdiam sejenak mendengar pertanyaan gue. Maaf, Mas. Aku belum bisa kembali tinggal sama Mas Atta. Kenapa? Gue terheran. Karena walaupun aku udah gak marah sama Mas Atta, tapi aku masih sedih jika mengingat ada wanita lain selain aku di hati Mas Atta. Terang dia. Dan seketika gue sangat merasa bersalah. Gue pun jadi tak bisa memaksakan keinginan gue tadi. Mas. Panggil Neidin lagi. Ya. Kapan Mas Atta mau mempertemukan aku sama si cantik? Klek. Gue kembali tertegun. Enggak nyangka dia bilang kayak gini. Lo pengen ketemu dia? Tanya gue. Ya, aku ingin Mas Atta mempertemukan kami secara langsung. Aku ingin mengenal dia. Jelas Neidin. Emang lo gak cemburu? Gue takutnya lo nanti malah bakal sakit hati. Tutur gue. Gue masih ingin menjaga perasaannya dia. Cemburu dan sakit hati itu pasti. Karena siapa sih Mas? Wanita yang rela suaminya juga memiliki hubungan dengan wanita lain. Aku pun kayak gitu. Tapi mau tak mau aku tetap harus mengenalnya. Aku harus tahu wanita seperti apa dia. Jelas Neidin. Gimana? Mas Atta mau kan memperkenalkan aku sama dia? Tanyanya. Ia setengah memaksa. Aku tanya dulu sama dia ya. Kalau misal dia mau, aku pasti akan memperkenalkan kalian. Tetapi jika dia nggak mau, aku nggak bisa memaksa. Karena aku nggak mau bikin dia nggak nyaman. Baiklah, Mas. Neidin hanya menimpali ucapan gue seperti itu. Oh ya, lo udah makan? Gue mengalihkan pembicaraan. Belum. Jawab dia sambil menggelengkan kepala. Makan dulu, Gih. Biar lo bisa kembali sehat. Aku maunya disuapin sama Mas Atta. Hehehehe. Dih. Manja lo. Rutuk gue. Tapi tetap sambil melakukan apa yang dia mau. Menyuapi dia kayak emak-emak kompleks yang lagi nyuapin bocil sambil jalan-jalan sore usai mandi. Gue juga kayak gitu. Gue ajak Neidin keluar dari kamarnya. Gue suapin dia sampai habis 5 mangkok. Gue cabut dulu ya. Lo buruan istirahat. Bentar lagi Mama dan Papa akan sampai ke sini. Mereka akan gantian nemenin lo. Pamit gue ke Neidin. Seharian tadi gue terus nemenin dia. Sekarang gue harus pergi menemui klien penting. Jadwal yang enggak bisa gue pending. Iya, Mas. Balas Neidin. Lo nggak apa-apa kan gue tinggal? Iya, Mas. Nggak apa-apa. Gue pun beneran cabut dari kamar Neidin. Gue segera meninggalkan kawasan rumah sakit. Mengendarai mobil gue untuk menuju ke lokasi pertemuan gue sama klien.
Tapi di tengah-tengah perjalanan gue tiba-tiba kembali kepikiran dengan apa yang Nadine ceritakan tadi. Dia yang sedikit demi sedikit mendapatkan kembali ingatannya. Mengingat sedikit momen ketika ia menghilang. Gue pun bertanya-tanya siapa laki-laki yang dimaksud Nadine. Laki-laki yang udah berbuat jahat sama dia. Gue merogoh handphone dari saku celana. Sambil menyetir, gue mengutak-atik benda pipi tersebut. Gue bermaksud ingin menghubungi Pak De Verguso. Gue ingin minta tolong sama dia. Selamat sore Tuan Muda. Sapa dia begitu panggilan gue diterimanya. Sore juga, Pak De. Balas gue. Pak De. Saya boleh minta tolong lagi nggak sama Pak De? Ucap gue tanpa basa-basi. Minta tolong apa? Tuan Muda. Tolong Pak De selidiki sesuatu. Selidiki apa? Selidiki tentang Nadine. Nona Nadine? Pak De Verguso tampak terheran. Maksud saya, selidiki di mana dia waktu setahun dia menghilang tanpa kabar dari keluarganya. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya kala itu. Dan dengan siapa ia menjalani kehidupan sehari-hari. Terang gue. Saya hanya tahu sedikit dari ingatan Nadine yang kembali. Dia kala itu tinggal dengan seorang laki-laki. Tapi dia belum bisa mengingatnya siapa laki-laki itu. Tambah gue. Baik, Tuan. Saya akan berusaha menyelidikinya. Saya akan memerintahkan orang kepercayaan saya untuk melakukan perintah dari Tuan Muda. Terima kasih ya, Pak De. Maaf, merepotkan Pak De terus. Tuan Muda sama sekali tidak merepotkan saya. Karena ini memang tugas saya. Saya adalah kaki tangan Tuan Sugiono. Berarti saya juga adalah kaki tangan Tuan Muda Atta juga. Tutur dia. Gue pun langsung terenyuh mendengar ucapan dia. Tapi gue juga curiga. Jangan-jangan dia gay. Setelah obrolan tersebut, gue pun mengakhiri panggilan gue. Gue kembali konsen menyetir untuk menuju ke lokasi pertemuan gue sama klien penting. Hari berikutnya. Tit, tit, tit. Gue menekan tombol password pintu apartemen tempat tinggal si cantik. Setelah terbuka gue segera masuk ke dalam. Seketika gue mendengar langkah kaki mendekat. Kayak biasanya si cantik langsung menyambut kedatangan gue. Kayak girang banget setiap gue datang. Hehehehe. Dia langsung terkekeh. Menunjukkan senyumannya yang begitu cantik. Tetapi perasaan gue malah begitu perih melihat dia yang seperti itu. Karena bukankah gue udah nyakitin dia? Gue udah sama aja ngehianatin dia dengan mencintai wanita lain selain dia. Namun, dia masih bersikap baik sama gue. Kayak enggak marah sama sekali ke gue. Lo lagi apa? Gue basa-basi bertanya kayak gitu ke dia. Sambil gue terduduk di sofa ruang tamu. Kam tiga kah? Balas dia. Klek. Gue tertegun. Kok, ada ya orang gila yang hobi kam tiga kah? Kangen. Celetuk dia. Kangen. Gue terheran dengan ucapan dia. Maksudnya lo kangen sama gue? Gue berusaha memperjelas ucapan dia. Hehehehe. Dia terkekeh. Itu tandanya iya. Gue juga kangen sama Elo. Balas gue sambil mengusap lembut puncak kepalanya dia. Tik. Panggil gue ke dia. Dia langsung menengok ke arah gue. Dia menatap lekat gue. Anu, Tik. Gue ragu untuk bicara. Dan dia terus ngelihat gue. Kayak dia penasaran banget dengan apa yang akan gue ucapin. Lo mau gak ketemuan sama Nadine? Gue akhirnya mengatakannya juga. Dia pingin ketemu sama lo. Dia ingin kenalan sama lo. Tambah gue. Si cantik masih terdiam. Ia belum bereaksi apa-apa. Tapi kalau lo gak mau, enggak apa-apa kok. Kan? Bisa aja lo gak nyaman buat ketemu sama dia. Lo kan? Hehehehe. Si cantik memotong ucapan gue dengan kekahannya. Lo kok terkekeh? Apa itu tandanya lo mau? Tanya gue.
Hehehehe. Dia kembali terkekeh. Fix. Berarti lo mau. Gue udah dapat menyimpulkannya. Oke lah. Kui, kira berangkat. Sekalian kita jenguk si Nadine. Gue segera beranjak dengan penuh semangat. Si cantik pun juga melakukan hal yang sama. Dia ngikutin apapun yang gue perbuat. Kami berdua pun segera meninggalkan apartemen. Kita langsung turun ke bawah menghampiri mobil gue yang terparkir di tempat bisa. Gue dan si cantik segera menaikinya. Gue melajukannya meninggalkan kawasan apartemen untuk menuju ke rumah sakit di mana Nadine masih dirawat. Selang setengah jam gue dan si cantik pun sampai. Kita segera turun dan segera berjalan masuk ke dalam gedung rumah sakit. Kita langsung menuju ke kamar rawat inap Nadine. Begitu kami berdua sampai, rupanya Nadine tengah asik bermain-main dengan gagang pacul. Entah gagang pacul itu dia buat apaan. Din! Panggil gue. Begitu Nadine melihat kedatangan gue dan si cantik, dia kayak tersentak. Dia langsung menghempaskan gagang pacul tersebut keluar jendela. Nadine dan si cantik sama-sama tertegun begitu mereka saling melihat. Apalagi ketika si cantik gue ajak untuk berjalan mendekat ke arah Nadine. Sekilas Nadine melirik tangan gue yang lagi menggandeng si cantik. Maka refleks gue pun melepaskannya. Gue ingin menjaga perasaannya Nadine. Gue nggak mau kalau dia sampai sakit hati. Kalian kenalan dulu, gih. Tutur gue ke si cantik dan Nadine. Seketika Nadine pun segera mengulurkan tangannya ke arah si cantik. Si cantik pun segera menjabat tangan tersebut. Salam kenal ya? Tutur Nadine. Hehehehe. Si cantik malah membalasnya dengan kekehan. Nadine pun langsung kebingungan dengan sikap si cantik. Itu maksudnya? Iya. Salam kenal juga. Gue terpaksa menjelaskannya. Setelah mereka sudah saling berkenalan, mereka pun sama-sama terdiam. Mereka tampak canggung satu sama lain. Oh ya, kita sambil jalan-jalan keluar yuk. Jalan-jalan ke taman rumah sakit. Gue berusaha mencairkan kecanggungan tersebut. Oke. Hehehehe. Mereka berdua mengiyakan ajakan gue. Gue segera mengambil kursi roda. Gue bawa Nadine untuk duduk di atasnya. Setelah itu, gue mendorongnya untuk keluar dari kamar. Berjalan beriringan dengan si cantik juga. Kita bertiga pun akhirnya sampai di tempat yang gue maksud. Taman rumah sakit yang tempatnya lumayan nyaman. Banyak pepohonan rindang. Suasana pun jadi begitu sibuk. Kita ke sana. Yuk. Gue menunjuk bangku panjang yang tergeletak di bawah pohon cabai. Mereka berdua pun setuju. Kita langsung menuju ke tempat tersebut. Kita duduk bersebelahan. Gue yang duduk di tengah-tengah mereka berdua. Mas Tata sayangku cintaku belahan jiwaku. Pemandangannya bagus banget ya. Tutur Nadine. Gue sedikit aneh dengan panggilannya dia ke gue. Kayak enggak biasa aja dia manggil gue selebay itu. Iya. Bagus. Gue nyiain ucapannya dia. Mas Tata pujaan hatiku cinta mataku pelabuhan rinduku. Hehehehe, hehehehe, hehehehe. Kali ini giliran si cantik. Dia manggil gue juga dengan panggilan yang lebay. Tetapi untuk ucapannya, hanya terdengar kekehan kayak biasanya. Hehehehe. Jawab gue juga dengan kekehan, bukan dengan kalimat. Ayeh. Nadine tiba-tiba memekik. Lo kenapa? Gue langsung khawatir. Kayaknya tanganku digigit nyamuk. Gatel, atit. Ucap Nadine dengan logat kayak balita. Pokoknya aneh banget. Ya udah, sini gue garukin. Gue segera garuk-garukin tangannya dia yang katanya digigit nyamuk. Awau. Si cantik tiba-tiba memekik kayak Tarzan. Lo kenapa? Tik. Perhatian gue giliran tertuju ke arah si cantik. Hehehehe, hehehehe,
Hehehehe. Dia terkekeh sambil garuk-garuk ketiaknya. Maksudnya dia juga gatel. Tapi gatel karena digigit otornya. Ya udah, sini gue garukin. Gue giliran garukin si cantik. Cih. Gue mendengar Nadine merutuk sebal. Cih, hehehehe. Si cantik juga berbuat hal yang sama tapi lengkap dengan kekahannya. Set. Nadine tiba-tiba melingkarkan tangannya di lengan gue. Lalu kemudian ia menyadarkan kepalanya di bahu gue. Setit. Tiba-tiba si cantik pun juga berbuat hal yang sama. Dia lingkarkan tangannya ke lengan gue. Juga menyadarkan kepalanya ke bahu gue. Kini gue pun kayak lagi diperebutkan oleh mereka berdua. Apalagi kemudian, mereka sama-sama kayak lagi berlomba-lomba nguyel-nguyel tubuh gue. Asli, gue jadi gerah dan sesak banget. Mereka benar-benar anarkis. Mereka sama-sama narik tubuh gue. Yang satu narik ke sisi kanan, yang satu ke sisi kiri. Tubuh gue kayak ceti hampir terbelah dua. Akhirnya gue udah gak tahan lagi. Lepasin! Woi! Teriak gue ke mereka berdua. Gue segera beranjak berdiri. Gue cabut dulu. Mau beli minum. Ucap gue sambil melenggang pergi. Sebetulnya itu hanya alasan gue doang agar tak lagi jadi bahan rebutan mereka. POV Author. Nadine dan si cantik sama-sama terdiam setelah Atta berpamitan pergi mau ke warung. Awalnya mereka tak ada obrolan. Mereka terlihat begitu canggung. Tetapi kemudian... Tik! Nadine memanggil si cantik. Si cantik pun refleks menengok ke arah Nadine. Mas Atta udah cerita semua tentang kamu. Dan aku yakin, dia juga pasti udah cerita tentang aku ke kamu. Ucap Nadine. Aku ikut prihatin atas apa yang kamu alami. Kamu yang mendapatkan keluarga yang jahat. Dianiaya, lalu dijual ke seseorang. Dan kemudian kamu jadi gila kayak gini. Tapi, aku sangat menyayangkan jika kamu bersikap egois. Klek. Si cantik tampak terkejut mendengar ucapan Nadine. Apa kamu gak kasihan sama Mas Atta? Dia adalah cowok yang baik. Dia tampan, kaya, dan orangnya juga penyayang. Apa kamu gak pernah berpikir, harusnya dia mendapatkan wanita yang baik? Bukan wanita seperti kamu. Wanita dengan gangguan mental. Wanita gila yang gak pantas mendapatkan cowok seperti Mas Atta. Klek. Lagi-lagi si cantik begitu terkejut dengan ucapan Nadine. Bahkan kali ini matanya tampak berkaca-kaca.